Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya, kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Banyak manusia melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar Kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu gitu kan. Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat gitu kan. Orang mau buat sendiri. Kalau Anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Yang ini jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun, bid'ah terpuji, wa mazmumatun, bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul, tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 55 yang tulisan tebal? Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha,
in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah. Kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam.